Tadi pagi waktu saya ke kebun itu saya ketemu pare ini di tanah ya. Jadi dia tumbuh di cabang paling bawah dan kemudian menjadi terlalu matang karena saya nggak lihat. Tapi yang mau saya ajarkan di sini itu adalah kalau kita mau mengambil biji pare untuk dibuat bibit, bisa sih langsung aja dikeruk terus ditanam. Tapi kalau kita pengen simpan, itu bagaimana caranya? Semua pare bisa ya. Jadi pare yang masih hijau pun oke, asal bijinya sudah berwarna merah. Lebih bagus lagi kalau parenya sudah kuning seperti ini, sebab ini udah betul-betul matang. Nih ya, saya kasih lihat. Nah, seperti ini. Ini buahnya sudah tidak termakan, saya akan buang di hutan. Tapi bijinya tadinya mungkin lebih banyak dari ini, tapi kan karena keinjek ya, jadi banyak yang jatuh ke tanah. Nah, ini gampang kok. Jadi bijinya ini kita masukkan ke mangkok seperti ini. Asal bijinya sudah merah ya, biarpun dagingnya masih hijau, it's okay. Nah, kemudian diberi air sampai betul-betul airnya cukup banyak ya. Jadi artinya terendam seperti ini. Jadi tidak terlalu terendam sih, dia floating dulu. Nah, ini kita tutup, kita biarkan 3 atau 4 hari, nanti dia berbuih. Kalau dia sudah berbuih akan saya perlihatkan lagi nanti ya. Lupa ngomong, ditutup ya, jangan dibiarkan terbuka seperti ini, ditutup plastik. Day 4. Ini biji pare yang direndam setelah 4 hari. Kelihatan ya, busuk dan ada moldnya. Tapi itu di dalamnya masih bagus. Jadi ini hanya membusukkan merah-merahnya supaya gampang dikupas. Nah, sekarang saya akan cuci dan saya akan perlihatkan hasilnya. Nah, ini biji pare yang sudah bersih tadi, masih basah, letakkan di paper towel seperti ini dan biarkan di atas meja semalaman. Pokoknya sampai kering bener ya. Bisa 2 hari, bisa 3 hari, tapi jangan sampai dalam keadaan lembab disimpan dalam plastik. Karena kalau nanti dia berjamur, tidak akan tumbuh. Jadi ini tadi gampang sekali untuk membersihkan biji pare dan menyimpannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan kita ketemu lagi pada video saya selanjutnya. So bye, see you in the next recipe.